أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Jibril datang kepada Nabi, duduk bersela lalu bertanya, mahwal iman. Rasul menceritakan hukum iman. Mahwal Islam. Rasul menyebutkan 5. Lalu mahwal ihsan. Juga Rasul menjawab, Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Salah satu dari rukun iman yang 6 adalah al-iman bil qada'i wal qadar, atau bahasa yang lebih simpel disebut dengan al-iman bil takdir. Qada sebelum terjadi, qadar sesudah terjadi. Paket qada dan qadar diistilahkan dengan satu kata yang disebut dengan takdir. Banyak hadis bercerita tentang takdir, walaupun dalam Al-Quran secara tekstual tidak ada menyebutkan takdir, tapi secara maknawi luar biasa. Lalu apa kesimpulannya dari iman kepada takdir? Kalau definisi yang populer itu al-qada wal qadar, yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa lain, takdir itu adalah ketetapan Allah yang tidak berdaya ditolak atau dielakkan oleh manusia. Apakah itu tahunan, apakah itu bulanan, apakah bersifat personil, apakah bersifat pribadi, apakah bersifat bangsa, semuanya sudah ditetapkan Allah. Bahkan dalam satu hadis sahih yang dimuat dalam buku kitab Riyadhus Shalihin, Innallaha qaddara takdiral makhluqat bi 50,000 sanah min qabli khalqis samawati wal ardh. Semuanya Allah sudah tetapkan sebelum terjadinya bumi dan langit selama 50.000 tahun. Tidak ada daya bagi kita menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman sesungguhnya. Dalam hadis juga sahih yang dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin, sangat populer ketika bayi dalam rahim sudah ditiupkan roh setelah 40 hari kali 3, 4 bulan, lalu ditetapkan padanya. Itu ditetapkan, berarti tidak bisa diubah. Yang populer langkah rezeki pertemuan maut. Jadi tidak berdaya kita untuk mempercepat al-maut atau memperlambat al-maut. Langkah jodoh juga, bahkan ada orang last minute mau angkat bisa gagal, apalagi yang bertahun-tahun. Semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun takdir tidak ada daya bagi kita untuk mengubahnya, itu adalah iman. Sebagaimana contohnya kalau ditanya siapa menciptakan iblis, mentang-mentang benci, lalu dia bilang bukan Tuhan, itu tidak rusak. Sama halnya ketika dia meyakini bahwa takdir bisa diubah, padahal sama sekali tidak, Allah sudah tetapkan. Inilah argumentasi sesungguhnya. Cuma kita disuruh melakukan syariat. Jadi ada terminologi akidah, ada terminologi syariat. Contoh orang sakit, ya sembuh tidak ada ditetapkan Allah, cuma disuruh bersyariat, berobat. Ya terkadang syariat yang dilakukan Allah permudah untuk sampai kepada takdir. Tapi sebaliknya juga banyak melakukan syariat tidak sampai kepada tujuan. Oleh karenanya kesimpulan dari pemahaman yang utuh ketika kerennya takdir
adalah sebuah ketetapan Allah dalam berbentuk apapun yang tidak bisa dielakkan dan ditolak oleh makhluk atau manusia. Bahkan sampai kalau Umar itu berkata, hatta al-ajzu wal kasalu min takdirillah, malas dan lemah itu pun sendiri bahagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau semua sudah ditetapkan Allah dan saya tidur saja, perbuatan itu pun ketetapan Allah. Sampai demikian menurut Umar. Jadi tidak ada daya dan upaya bagi kita umat manusia menolak dan mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat dengan takdir, itulah makna yang sesungguhnya. Namun kita disuruh melakukan syariat karena beriman dengan takdir adalah hal yang niscaya dan pasti. Melaksanakan syariat sesuai dengan perintah adalah ajaran yang wajib dipatuhi. Sakit berobat, supaya mau berhasil bekerja keras, tapi nyatanya toh banyak juga yang gagal. Nah, argumentasi yang amat kuat dalam konteks takdir dan didukung sedikit di situ adalah syariat, adalah surah Al-Hadid ayat nomor 22 dan nomor 23. Jadi argumentasi takdir selain dari hadis yang cukup banyak adalah surah Al-Hadid ayat nomor 22 dan nomor 23. Allah berfirman, ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apa saja yang terjadi di muka bumi. Allah mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi, apa saja yang terjadi. Musibah bukan yang tidak disenangi, karena dalam konteks Al-Quran yang menimpa itu musibah itu bisa yang baik dan yang buruk. Wala nabluwakum bil khairi wasyarri fitnah. Jadi kesannya kalau orang gagal meraih misalnya pilkada, lalu musibah, lalu menang, tidak musibah, sama saja. Itu yang dimaksud ma'asaba min musibatin fil ardi, apa saja terjadi di muka bumi. Banjir bandang, gempa dahsyat mematikan ribuan manusia, atau keberhasilan panen, hujan bagus, sawit mahal, semua silahkan. Ma'asaba min musibatin fil ardi, tidak hanya di muka bumi, wala fi anfusikum, apa yang terjadi pada diri kalian. Luar biasa, apa saja yang terjadi pada diri kalian, kata Allah. Siapa istrinya, siapa suaminya, siapa menantunya, siapa anaknya, siapa cucunya, sakitnya, sehatnya, mati, luar biasa. Wala fi anfusikum, baik harian, baik konteks menit, baik konteks jam, baik konteks mingguan atau bulanan, termasuk di dalamnya kapan dia mati. Wala fi anfusikum illa fi kitabin, semuanya sudah catatanku, kata Allah. Semua sudah tercatat. Apa lagi? Illa fi kitabin min qabli an nabraha, sebelum kami tetapkan. Bayangkan, sebelum terjadilah kami tetapkan. Lalu apalagi ada ruang. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, apa saja terjadi di muka bumi dan yang terjadi pada diri kalian, semuanya sudah tercatat. Illa fi kitabin min qabli an nabraha, sebelum terjadi. Betul-betul Allah tetapkan. Sampai Allah sebutkan min qabli an nabraha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ya. Jadi kita beriman dengan takdir, kuat dengan takdir. Ketika melakukan syariat secara normal, lalu hasilnya lainnya sudah. Subhanaka ya Allah. Makanya iman dengan takdir melahirkan sebuah kekuatan yang dahsyat. Apa sih yang mau kita kejar dalam hidup ini? Dulu orang berencana ketika mudanya ini mencari istri yang cantik, yang hebat, yang kaya raya, yang bangsawan, yang pintar, yang alim, yang lembut. Terakhir apa terjadi? Nikah ternyata sudah jelek, miskin pula, tidak pintar pula, kemudian jelek lagi. Lebih parahnya dibawa mati lagi. Nah, semua sudah ditetapkan Allah. Ya sudah, makanya dalam hidup ini adalah bagian dari pilihan itu yang disebut dengan syariat. Nah, pada ayat 23 dari surah Al-Hadid, Allah menekankan syariat di situ. Likai la taksau ala ma fatakum. Di awal ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apa maknanya ini? Likai la taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, sedih, minder atas kegagalan. Kira-kira begitu.
Maksudnya apa? Lakukanlah syariat. Makna yang tersembunyi dari ayat itu. Lakukan upaya sejauh maksimal yang kita punya. Kalau sakit berobat. Ada yang keluar negeri, ada dalam negeri, ada yang ke Penang, ada yang ke puskesmas. Relatif. Nah, untuk apa kita lakukan syariat itu kata Allah? Likaila taksau ala ma fatakum. Jangan sampai putus asa gara-gara kalian gagal. Itu tidak ada. Sudah tetapkan Allah. Sudah lakukan saja. Likaila taksau ala ma fatakum. Tidak sedih, tidak putus asa, tidak minder. Ala ma fatakum, apa yang terlewatkan. Dan sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Tidak bangga pula kalau berhasil. Orang Allah yang menentukan dong. Dia jadi presiden dan takdir Allah, Tuhan bangga-bangga kali. Jadi menteri, jadi gubernur, berkuasa, kaya raya, dapat istri yang cantik, dapat suami yang tampan, semua sudah. Likailah wala tafrahu bima atakum. Jangan bangga. Kita nggak boleh, dalam Al-Quran itu semua dilarang bangga. Kecuali satu adalah untuk berislam. Berislam baru disuruh bangga. Itu fadlullah itu. Allah jelas mengatakannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Nah, jadi wala tafrahu bima atakum. Ya sudah. Kalau berhasil hebat jangan bangga juga, itu juga dari Allah sudah tetapkan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Betapa dahsyatnya pemahaman dan keyakinan seorang muslim atas satu rukun dari rukun Islam, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, atau iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di luar syariat yang kita mampu kita pasrahkan kepada Allah. Jangankan semuanya mudah, ad-dinu yusrun, beragama mudah, semuanya mudah, bukan mempermudah, bahkan hidup ini pun mudah. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa membayangkan di antara kita lahir dari rahim siapa? Siapa bisa merekayasa lahir dari tanah mana? Siapa bisa membayangkan diasuh waktu bayinya oleh siapa? Siapa bisa membayangkan ketika dia meraja keliling-keliling, masih anak-anak kecil disuapkan, begitu mulai remaja, keliling-keliling menghirup udara oksigen dari Allah tanpa racun. Siapa yang mengatur? Allahu yuhyi. Begitu dewasa dia menikah punya anak, muda cucu, tua mati. Nah, kalau begitu mudah saja hidup bagian dari takdir Allah, kenapa harus takut pula mati? Wallahu yuhyi wa yumiit, sama saja. Bukan melupakan zikrul maut, artinya kenapa harus takut mati? Toh juga yuhyi, di luar logika dan akal, sama juga yumiit. Jadi kenapa harus takut? Ya sudah ada masanya, waktunya sudah kita transit dunia selesai, kita berangkat. Disitulah alam sesungguhnya menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan di alam itu adalah kebahagiaan tiada tara bila dibanding kehidupan dunia. Wa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Kehidupan akhirat, kesenangan akhirat dibanding kehidupan dunia dan kesenangan dunia hanya sedikit sekali. Jadi tidak ada bedanya. Jadi satu hal optimisme, orang muslim itu harus kuat, harus berani, harus yakin. Dia memiliki kegembiraan hanya bersama Allah, bersama Rasul dan bersama Al-Islam, dan dia mendapatkan sebuah kekuatan yang dahsyat. Dengan apa? Dengan al-iman bil qada'i wal qadar, atau dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dikunci dalam surah Al-Hadid ayat nomor 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang terjadi di muka bumi, apa yang terjadi pada diri masing-masing kalian, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Tapi tetap melakukan syariat, upaya sebab akibat sejauh kemampuan. Untuk apa? Likaila taksau ala ma fatakum, agar kamu tidak putus asa dan menyerah atas kegagalan atau ketidakberhasilan. Wala tafrahu bima atakum, tidak juga terlalu bangga atas keanugerah yang ia dapatkan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang angkuh dan sombong. Iman dengan takdir melahirkan sebuah kekuatan yang dahsyat pada diri setiap individu muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat daribin.